2. Halo, selamat datang di Serang Kisah Channel bareng aku Adesa, dan kita lagi ada di segmen movie review, dan kita akan nge-review film Talk to Me. Put your hand on it. Now say, talk to me. Nah, baik lagi nih buat kalian pecinta film horor, khususnya horor luar negeri, dan ini salah satu film horor yang sebenarnya nggak aku expect bakal ada, karena ini aku nggak tahu sebenarnya ini itu ternyata diproduseri atau aku nggak tahu ini sebetulnya produser atau apa, dari A24 atau A24, yang mana ini adalah sebuah studio yang produseri Hereditary dan juga Midsommar. Ini dua film yang aku suka banget gitu. Aku belum nonton A24 yang lainnya, cuman aku nonton duanya ini, Hereditary sama Midsommar, karena FOMO sebenarnya, dan itu aku suka banget. Dan melihat pada saat melihat Talk to Me itu ternyata diproduseri dari A24, aku langsung tuh ada kesempatan langsung ku tonton ke bioskop, karena takutnya nanti udah nggak tayang lagi, karena ternyata film Talk to Me ini pas aku searching di Google itu adalah film tahun 2022. Mungkin ini adalah film yang diedarkan di film festival terlebih dahulu sebelum ditayangkan secara reguler di bioskop Indonesia, atau mungkin dulunya nggak tayang di Indonesia tapi tayang di luar karena hype banget gitu, akhirnya ya sebarkan di bioskop Indonesia. Jadi ini tanpa spoiler terlebih dahulu, sebelum masuk ke movie spoiler, buat kalian pecinta film horor, kalian suka Hereditary, kalian suka Midsommar dari A24, kalian wajib banget buat nonton film ini di bioskop sebelum turun layar, karena ini masih hari keberapa saja aku nonton per hari ini, hari Jumat 25 Agustus ya, itu udah sepi gitu. Ya nonton tuh sepi, takutnya kalau ya nonton sepi itu biasanya nanti dari bioskopnya akan ditarik gitu, maksudnya akan digantikan film lain. Jadi buat kalian yang khususnya di warga Pekalongan Batang ya, yang mana itu ada home base-nya Serang Kisah Channel, kalian buru-buru ada ke bioskop untuk nonton film Talk to Me ini gitu. Khususnya buat kalian pecinta horor dan kalian suka sama film-filmnya A24, ini udah istilahnya apa ya, garansi kalau film ini akan bagus dan akan memuaskan para penikmat film horor, khususnya film-film dari A24. Dan kita masuk aja langsung kepada sinopsis ataupun cerita terkait film Talk to Me itu, sebelum masuk ke movie review dan juga spoiler review dari Serang Kisah Channel. Buat kalian yang mungkin masih penasaran sebenarnya Talk to Me itu ceritanya terkait apa sih? Nah, ini menceritakan soal seorang perempuan bernama Mia yang baru aja kehilangan ibunya gitu, dan itu membuat dia depresi, sampai akhirnya Mia bersama dengan teman dekatnya atau sahabatnya itu Jet, kemudian si adiknya ada Riley, dan juga cowoknya itu Daniel yang kebetulan mantannya Mia juga, itu datang ke sebuah pesta remaja di mana mereka itu sedang bermain-main dengan sebuah peraga ataupun menemukan mainan baru untuk bisa berbicara pada arwah, yang mana ini pasti ada resikonya ya, bermainan dengan hal-hal seperti itu selalu menimbulkan sebuah resiko. Talk to me. Tapi apa yang akan terjadi, kalian wajib nonton aja gitu. Kalau kita bicara A24 itu ceritanya nggak akan mainstream, maksudnya kayak istilahnya yang mereka akan diganggu atau seperti apa, enggak. A24 kalian pasti nanti akan dikasih step perlahan-lahan, sesuatu yang mungkin nggak akan bisa kalian tebak jalan cerita berikutnya akan seperti apa. Karena itu aku juga sepanjang film bertanya-tanya ini, wah ini nanti arahnya kemana nih filmnya, apa yang akan disajikan kepada kita. Ini salah satu garansi dari aku nih ya, dan di A24 itu selalu memberikan sebuah penceritaan yang anti mainstream lah terkait film horor kali ini di Talk to Me ini. Dan kita masuk aja langsung kepada spoiler review, dan ini adalah review dari Serang Kisah Channel. Aku peringatin dari spoiler review, buat kalian yang belum nonton, please banget kalian tonton dulu ke bioskop, karena film ini salah satu film yang sangat bagus dan aku rekomendasiin banget buat kalian. Tapi kalau kalian masih penasaran atau kalian yang sudah nonton, silahkan lanjut kepada movie review, dan ini ada review spoiler. Buat kalian yang setuju silahkan tulis di kolom komentar, buat kalian yang mungkin ada pandangan lain kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Dan ini adalah review dari aku. Oke, film Talk to Me ini gitu, seperti yang aku bilang ya, karena ini dari A24, aku sudah punya harapan besar soal jalan ceritanya, dan ini sesuatu yang akhirnya aku dapat di film ini gitu. Ini sesuatu yang secara cerita itu enggak straightforward gitu, maksudnya
kayak kita bisa nebak, wah pasti nanti habis ini gitu. Awal-awal kayak Mia melanggar durasi permainannya kan yang harusnya 90 detik, dia 92 atau 93 lewat tuh kan. Kita udah kepikiran, wah Mia pasti nanti habis ini dia akan diikutin setan gitu dan akan mengganggu yang lain. Tapi ternyata enggak, ternyata malah justru habis itu mereka masih main lagi gitu. Dan kejadiannya malah justru bukan di Mianya tapi di si Riley, adiknya si Jet ya, yang ternyata sampai ya istilahnya terbaring ke rumah sakit sampai mukanya hancur. Itu kasihan banget ya, maksudnya untuk anak yang lucu banget kayak gitu sampai mukanya hancur itu kan bikin Mia sampai benar-benar depresi gitu. Maksudnya ini sesuatu yang aku nggak kepikiran bakal ceritanya akan dibawanya ke arah situ gitu. Makanya aku sukanya film-film A24 tuh ceritanya tuh kayak nggak bisa ditebak gitu mau arahnya kemana kayak. Dan salah satu hal yang menarik di film A24 kalau kalian nonton Midsommar atau Hereditary itu mereka itu sering ngasih clue-clue di awal yang itu sebenarnya nanti akan nyambung ke akhirnya gitu, ataupun ngasih spoiler ke endingnya itu akan seperti apa. Kayak misal contoh Midsommar, kalau kalian tahu Midsommar itu ada salah satu mural, entah aku lupa di dinding atau pas di bangunan dilihatin tuh ritual-ritual yang nanti akan di jalanan di akhir. Jadi itu kayak semacam spoiler dari film Midsommar itu gitu. Jadi itu udah dimuncul di awal. Kalau di Hereditary juga kan banyak twist-twist yang dimunculkan di awal yang itu nanti akan kayak menunjukkan nanti di ending film itu akan dimunculkan seperti apa atau kematiannya akan seperti apa. Itu sama juga kan di sini juga pada saat mereka awal banget tuh lihat kanguru sekarat gitu. Kemudian dikasih pilihan tuh si Riley, kan kebetulan karakter Riley sama si Mia kan yang ada di mobil. Mereka mau ngebunuh itu karena kan udah ngeliat sekarat, kasihan ya, mending dibunuh sekalian, atau akhirnya kan si Mia milih untuk tidak ngebunuh itu. Nah itu juga akhirnya kan muncul tuh di endingnya itu arahnya ke situ gitu. Maksudnya aku sukanya nonton film yang harusnya nggak cuma A24, banyak film yang harusnya seperti ini gitu. Cuman kalau A24 tuh yang aku tonton Hereditary dan Midsommar itu udah sering ngasih twist-twist seperti itu. Makanya setiap ada adegan itu aku udah perhatiin banget tuh adegan masalah rusa, adegan ini itu tuh kayak nantinya berkesinambungan sampai ke belakang. Itu aku suka banget secara jalan segi cerita gitu. Kemudian dari sisi horornya ini juga menurut aku ya memang bukan yang horor yang benar-benar menakutkan, tapi benar-benar ini tuh bikin gak nyaman. Felt amazing. I could see and feel everything on the other side. Gitu kita nontonnya sama, balik lagi sama kayak Hereditary itu bikin kita itu nggak nyaman gitu ketika nonton. Kayak Hereditary kan suara mulut anak kecilnya itu ya yang bikin nggak nyaman. Itu kan kayak sepanjang film itu tuh kayak bikin kita itu merinding gitu. Di film ini juga gitu, padahal kan itu kayak anak-anak remaja lagi mainan, istilahnya mainan buat ngobrol sama arwah atau apa, tapi kita itu udah kayak ngerasa nggak nyaman. Waduh, apalagi di awal-awal scene-nya itu kan benar-benar dilihatin yang mereka cara kesurupannya itu kayak kesakitan terlebih dahulu. Kita kayak bikin nggak nyaman. Itu kayak ini bener kesurupannya dia akan ngapain gitu, dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim apa gitu. Karena sekali lagi ini kan artinya 17 tahun ke atas, otomatis kan hal seperti itu tuh bisa saja tiba-tiba terjadi, tiba-tiba ngejedotin kepala atau seperti apa. Akhirnya dari awal udah penasaran banget, wah ini nanti seperti ternyata bener dong pas si scene-nya Riley tiba-tiba ngejedotin kepala. Itu gila sih, itu creepy banget gitu. Menurut aku itu sesuatu yang kita udah expect akan terjadi seperti itu, tapi pas itu kejadian itu tuh masih bikin kaget ke kita gitu. Terus kemudian pas scene yang Mia tidur sama si Daniel gitu di kamarnya, terus ada itu tuh lumayan serem yang scene horor, suara ibunya manggil Mia, terus di pojokan gelap tiba-tiba muncul cowok laki-laki, tiba-tiba dia nyemutin kaki si Daniel. Itu juga serem sih, maksudnya pada saat penampakan awalnya, scene awalnya itu serem. Jadi ini tuh menurutku horornya itu bikin kita nggak nyaman, bikin kita creepy. Ini salah satu unsur yang bagus sih untuk film-filmnya A24 kayak Hereditary itu kayak ya mungkin aku kasih contoh juga, mungkin ini kali ya filmnya Pengabdi Setan kali ya. Pengabdi Setan kan yang bunyi lonceng itu ya, itu artinya pada saat kita keluar bioskop itu kita masih dibawa ngeri dengan suara-suara seperti itu gitu. Makanya kalau di Hereditary kan suara cek 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 cek.
Nah kalau di sini pun juga ada gitu suara-suara yang bikin Mia itu benar-benar makin depresi lagi kayak gitu, dan itu yang aku suka dari film Talk to Me ini gitu ya. Terus yang aku suka lagi di film Talk to Me ini ya endingnya sih, endingnya tadi sempat aku bahas kan di awal kan sudah ada sedikit tease tuh kalau endingnya akan mengarah seperti itu apa gitu. Cuman di bagian ending tuh mulai nggak apa ya istilahnya, sebenarnya aku masih agak bertanya-tanya sih, apakah itu Mia itu akhirnya memutuskan untuk menabrakkan diri sendiri atau itu didorong sama Jet. Tapi kalau aku ngelihat sih kayaknya dia emang sengaja ini kali ya, apa ya, sengaja nabrakin diri sendiri kali ya, mungkin kan karena kalau kita hubungin kan sama scene yang Kanguru itu kan akhirnya kan dia nggak tega juga kan, dia nggak tega untuk ngebunuh Kanguru, sama mungkin akhirnya dia juga nggak tega kali ya ngebunuh si Riley-nya. Riley bener nggak sih ya, isinya ngebunuh si Riley, mungkin dia ngebunuh si, tapi bisa jadi juga ada kemungkinan ya sebenarnya dia didorong sama si Jet gitu, karena di sini akhir kan juga kursi rodanya si Riley itu kan juga jatuh ya. Nah kalau kursi rodanya jatuh kan kemungkinan ya berarti si Mia itu didorong sama Jet dan Riley-nya selamat ya gara-gara si Jet-nya itu, kakaknya itu gitu. Kalau misalkan si Mia itu nabrakin diri sendiri, harusnya kursi rodanya si Riley itu nggak jatuh. Jadi mungkin tuh aku masih ambigu sih tanya apakah si Mia ini bunuh diri atau itu istilahnya didorong sama si Jet dan Jet ini nyelamatin si adiknya kayak gitu. Jadi itu, dan scene akhirnya sebenarnya aku udah nebak sih, maksudnya alurnya akan seperti itu, si Mia itu udah meninggal, dan terus pas ada scene cahaya kecil itu sesuatu yang aku udah nebak, tapi itu keren sih. Akhirnya dia menjadi arwah yang menjadi bagian dari permainan Talk to Me ini sesuatu yang keren, dan itu sih aku jujur suka banget film ini dan kebrutalannya gitu, cara brutalnya, terus ngelihat adiknya sampai sengsara, mukanya sampai hancur gitu, bahkan sampai di rumah sakit aja dia masih kayak gitu. Terus di sini itu kalau boleh aku simpulin berarti semua setan yang muncul di sini itu semuanya jahat, semuanya itu penuh tipu daya. Bahkan anak kecil yang muncul di rumah sakit yang kita kira baik itu sebenarnya juga ya nipu aja gitu, nipu kalau ngelihatin kalau si Riley itu di alam sana disiksa gitu, padahal di sini udah ditis tuh. Kalau kalian perhatiin waktu mereka itu nemuin laki-laki di bus station, di bus itu kan dia kan laki-laki yang ditusuk di awal film ya, dia kan udah ngasih tahu ya kalau nanti juga sembuh sendiri si Riley ini gitu, karena semakin lama setannya itu akan makin lemah di badan itu, dia nggak bakal bisa ngikutin terus karena tubuh Riley-nya akan semakin kuat, dan setan yang ngikutin Riley itu akan makin lemah gitu. Sebenarnya itu udah dikasih tahu jalan keluarnya, udah ditunggu aja gitu, tunggu aja nanti juga dia akan sembuh sendiri. Tapi kan karena ya kita bisa memahami lah Mia yang udah sedepresi itu udah kasihan banget sama si Riley, si Jet juga udah merasa bersalah banget gitu. Mereka pengen pengen secepatnya gitu loh, secepatnya sembuh. Mereka ya pengen mengupayakan semuanya gitu. Akhirnya ya mereka melakukan itu lagi dan ternyata malah dibohongin sama si iblis-iblis ataupun setan-setan yang ada di film ini gitu. Bahkan termasuk anak kecil yang memperlihatkan si Riley-nya tersiksa itu kan juga bagian dari tipu dayanya gitu untuk menjebak si Mia ini buat ngebunuh si Riley gitu untuk menyelesaikan penderitaannya kayak. Jadi itu mungkin buat kalian, aku sih kalau secara kekurangannya nggak nemu yang menurut aku benar-benar harus aku sampaikan di video kali ini, karena aku suka banget film ini gitu. Walaupun kalau dibanding dengan Hereditary, menurutku Hereditary masih lebih bagus menurut aku. Secara personal aku lebih suka Hereditary karena di situ itu ceritanya lebih kepada sekte segala macam, itu menurutku aku lebih suka gitu. Tapi di sini di film Talk to Me ini lebih kepada hal kenakalan remaja, hal seperti itu yang selalu permainan itu selalu punya konsekuensinya, dan di sini diceritakan dengan lebih menarik daripada film-film horor mainstream kayak gitu. Jadi ini aku suka banget dan aku akan kasih rating 8,5/10 gitu. Kenapa nggak 9/10 ya? Sekali lagi aku secara personal lebih suka Hereditary sebenarnya daripada Talk to Me, tapi Talk to Me ini bener-bener bikin aku
aku yang awalnya ngantuk banget ke bioskop, itu sepanjang film di bioskop itu aku nggak bisa ngalihin mata aku sambil nonton ini dan mencermati semua adegan-adegannya. Karena sekali lagi kalau kalian nonton film dari A24, kalian harus memperhatikan detail-detail di film ini yang diceritakan di film ini. Jadi mungkin itu aja dari review aku untuk film Talk to Me ini. Sekali lagi buat kalian khususnya warga Pekalongan Batang, mumpung ini masih tayang, segera tonton. Buat kalian pencinta horor, segera tonton. Buat kalian pencinta thriller, segera tonton karena ini film bagus banget. Aku sangat rekomendasiin buat kalian tonton film ini di bioskop dibandingkan kalian download di laptop otomatis, karena nuansanya pasti akan berbeda gitu. Jadi, tapi jangan lupa juga ini ada film rating 17. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentu nantikan konten berikutnya di Serangga Channel bareng aku Ardianta. Sampai ketemu di video berikutnya.